Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Rahmadani dari 129. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teks narasi pada bab 4. Yang pertama ada mempelajari teks narasi. Teks narasi adalah jenis teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara berurutan, baik itu berdasarkan fakta, non-fiksi maupun imajinasi fiksi. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi, pengalaman, atau hiburan kepada pembaca melalui sebuah cerita. Nah, di sini ada ciri teks narasi, yaitu menceritakan kehidupan manusia dengan mengikuti logika tertentu. Rangkaian peristiwa yang diceritakan dapat merupakan kisah nyata, imajinasi, maupun gabungan keduanya. Cerita memiliki nilai keindahan, isi, dan penyajian. Ada konflik, yaitu pertentangan, kepentingan, kemelut, atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ada dialog untuk menghidupkan cerita, penyajian pemilihan peristiwanya secara kronologis. Nah, ada juga jenis teks narasi. Yang pertama, narasi ekspositoris atau informatif, bertujuan menyampaikan informasi secara jelas dan objektif berdasarkan fakta. Yang kedua, narasi artistik, bertujuan menghibur dan memberikan pengalaman estetik seperti dalam novel, cerpen, atau dongeng. Yang ketiga, narasi sugestif, bertujuan memengaruhi pembaca agar menerima pandangan penulis. Kemudian, struktur teks narasi. Yang pertama, ada orientasi, tahap pengenalan cerita. Yang kedua, komplikasi, tahap penggambaran, kisah atau awal mula masalah atau konflik. Yang ketiga, resolusi, tahap pemecahan masalah. Yang keempat, koda, tahap penutup, memuat pesan moral atau amanat. Dan ada fakta, fiksi, opini, dan asumsi dalam teks narasi. Yang pertama, fakta merupakan suatu yang benar-benar terjadi dan dapat diindra. Yang kedua, fiksi merupakan pernyataan yang hanya berdasarkan hayalan atau pikiran, atau suatu yang tidak benar-benar terjadi. Yang ketiga, opini adalah pendapat seseorang terhadap suatu permasalahan. Opini merupakan penilaian yang disampaikan secara subjektif. Yang keempat, asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar untuk bertindak. Nah, yang kedua ada mengidentifikasi perwatakan tokoh cerita. Perwatakan adalah penggambaran tokoh cerita melalui sifat, sikap, dan tingkah lakunya. Penggambaran ini mencakup perasaan, cara berpikir, serta kepribadian tokoh sehingga pembaca dapat mengenal karakter tokoh secara menyeluruh dalam sebuah cerita fiksi. Nah, di sini terdapat metode perwatakan tokoh. Yang pertama, metode secara langsung melalui penggunaan nama tokoh. Yang kedua, metode secara tidak langsung melalui dialog. Yang ketiga, metode telaah karakteristik melalui sudut pandang atau point of view. Yang keempat, melalui telaah arus kesadaran. Yang kelima, melalui telaah gaya bahasa. Nah, ada juga jenis watak tokoh. Yang pertama, berdasarkan fungsinya. Ada tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Yang kedua, berdasarkan perannya. Ada tokoh utama, tokoh pembantu, dan tokoh figuran. Yang ketiga, berdasarkan perwatakannya. Ada tokoh sederhana atau pipih dan tokoh kompleks atau bulat. Yang keempat, berdasarkan kemungkinan pencerminan tokoh cerita terhadap atau sekelompok manusia dari kehidupan nyata. Ada tokoh tipikal dan tokoh netral. Yang kelima, berdasarkan perkembangan perwatakan. Ada tokoh statis dan tokoh berkembang. Nah, kemudian menulis resensi. Pengertian, resensi adalah teks yang berisi ulasan atau penilaian suatu karya, bisa berupa buku, film, atau karya lainnya, yang bertujuan memberikan gambaran, informasi, serta evaluasi kelebihan dan kekurangan karya tersebut kepada pembaca, sehingga membantu mereka membuat pertimbangan apakah karya itu layak dinikmati atau tidak. Langkah-langkahnya, yang pertama, membuat informasi umum tentang buku yang akan diresensi. Yang kedua, membuat judul resensi buku. Yang ketiga, membuat ringkasan buku secara garis besar. Yang keempat, memberikan penilaian terhadap buku. Yang kelima, menunjukkan keunikan dari buku yang diresensi. Yang keenam, menginformasikan manfaat membaca buku tersebut bagi pembaca. Yang ketujuh, menuliskan kekurangan dan kelebihan yang ada pada buku tersebut. Nah, pembahasan yang ketiga ada menyampaikan tanggapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tanggapan adalah suatu sambutan terhadap ucapan yang dapat berwujud kritik, komentar, dan lain sebagainya.
Menyampaikan tanggapan dilakukan dengan mengutarakan kritik dan pujian berdasarkan fakta yang berhubungan dengan hal tersebut. Yang pertama ada tanggapan secara lisan. Tanggapan secara lisan dilakukan dengan menggunakan sapaan sopan dan disampaikan secara santun. Saat menyampaikan tanggapan secara langsung di depan audiens, kamu dapat menggunakan ekspresi, gestur tubuh, intonasi, dan nada yang baik serta volume suara yang tidak terlalu keras. Yang kedua, tanggapan secara tertulis. Kamu dapat menyampaikan tanggapan secara tertulis. Bentuknya dapat berupa teks tanggapan kritik dan pujian, deskriptif atau sanggahan tapi tetap disampaikan dengan gaya bahasa sopan, santun, serta efektif. Nah, di pembahasan yang terakhir ada menyimpulkan bacaan dengan bentuk visual. Contoh alat bantu visual adalah peta pikiran dan infografis. Yang pertama, simpulan berupa peta pemikiran. Peta pemikiran merupakan metode mencatat kreatif yang memudahkan seseorang mengingat banyak informasi. Yang kedua, simpulan berupa infografis. Infografis merupakan media informasi yang dapat berbentuk teks dengan perpaduan gambar, grafik, ilustrasi, dan tipografi. Infografis merupakan representasi visual informasi, data, atau ilmu pengetahuan secara grafis. Sekian dari saya, semoga materi ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.